Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Fitriansah atau biasa dikenal dengan Ronald F. Laban. Sebelumnya kami mengucapkan selamat untuk Anda semuanya, selamat bergabung di LNM Pro ya. Kami ucapkan selamat untuk Anda semuanya, orang-orang yang sudah mengambil keputusan dengan sangat tepat untuk berinvestasi ya, untuk dari leher ke atas ya, berinvestasi untuk masa depan Anda. Percayalah, apapun yang Anda investasikan hari ini untuk otak Anda akan bermanfaat untuk Anda dari hari ini sampai dengan seterusnya ya, sampai dengan selamanya. Selamat sekali lagi saya ucapkan untuk Anda semuanya. Nah, teman-teman sekalian, saya sangat bersemangat sekali hari ini, saya sangat bersyukur sekali karena hari ini saya diperkenankan untuk men-sharingkan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, yang sudah kami implementasikan ilmu ini ya, sehingga kami bisa menciptakan sebuah perusahaan yang sangat luar biasa pada saat ini, namanya Hadijah Corp ya, seperti teman-teman lihat di sini ya. Hadijah Corp ini adalah perusahaan yang kami bangun atau bisnis yang kami bangun dengan memiliki berbagai macam latar belakang bisnis ya, diantaranya adalah haji dan umroh, kemudian ada tur domestik dan internasional, ada kargonya juga, dan ada divisi event organizer. Nah, bisnis ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Selama 3 tahun ini kami membangun bisnis ini, tentunya banyak sekali hal yang kami alami sebelumnya. Nah, jadi sebelum kami memulai bisnis ini, kami berproses dengan banyak hal. Yang pertama, kami berproses dengan bergabung di sebuah perusahaan network marketing ya, sekitar 14 tahun yang lalu kami bergabung ya dengan sebuah perusahaan dari China pada saat itu. Nah, teman-teman, di situ kami banyak sekali belajar ya, di sebuah sekolah bisnisnya juga yang sangat luar biasa, benar-benar merubah hidup kami pada saat itu ya. Di industri network marketing, kami baru menyadari bahwasanya di sana itu ada sebuah peluang yang sangat besar bagi Anda yang bisa memanfaatkannya dan bagi Anda yang tahu caranya. Sudah tidak zamannya lagi sekarang untuk melakukan hard selling atau penjualan dengan cara memaksa, penjualan dengan cara mengedepankan ego Anda yang penting ada untung, itu sudah nggak zamannya lagi. Tapi sekarang bagaimana caranya kita bisa membangun mitra sebanyak-banyaknya, menjalin hubungan sebanyak-banyaknya. Pada saat kami sudah selesai dengan industri network marketing tersebut, kami masuk di sebuah perusahaan konvensional perbankan. Di situ pun kami merasakan manfaat yang luar biasa pada saat kami belajar dulu di industri network marketing atau di sekolah bisnis tersebut. Dari apa yang sudah kami pelajari itu bermanfaat besar ternyata pada saat kami masuk di dunia perbankan tersebut. Bahkan pada saat itu kami sempat dijuluki oleh pimpinan-pimpinan kami sebagai orang yang spesialis ditempatkan di cabang-cabangnya mati. Jadi ada cabang-cabang atau bank-bank gitu ya yang sudah mati, yang tidak ada penjualannya, kami tempatkan di tempat-tempat yang seperti itu. Artinya apa? Bukan karena kami orang hebat, tapi apa yang sudah kami pelajari dari network marketing, dari sekolah bisnis yang sudah kami pelajarin waktu 14 tahun yang lalu itu, benar-benar sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, artinya teman-teman, apapun yang akan Anda pelajari hari ini ya dengan kami, apapun yang akan kami sharingkan kepada Anda, percaya itu akan bermanfaat sekali untuk kehidupan Anda, baik di bisnis Anda maupun untuk kehidupan sehari-hari Anda. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada LNM, Legendary Network Marketing, yang sudah mempercayakan kepada kami untuk membawakan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dari judulnya tadi mungkin teman-teman sudah agak sedikit penasaran ya, pelet tanpa mantra. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat luar biasa, orang yang selalu menjadi inspirasi kami ya, Bapak Insinyur Haji Trisula. Kami ucapkan terima kasih karena telah memilih kami untuk menyampaikan informasi yang sangat luar biasa pada hari ini untuk Anda semuanya, untuk bisa kami sharingkan kepada Anda semuanya. Kami kenal dengan Pak Trisula kurang lebih ya sekitar 14 tahunan juga lah. 14 tahunan yang lalu kami kenal sama beliau. Kami begitu banyak sekali belajar dari beliau. Beliau ada sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat humble, sosok yang sangat sederhana, namun beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa yang sampai saat ini pun kami sangat kagum sekali dengan beliau ya. Setelah beberapa minggu yang lalu kami ketemu dan sempat ngobrol-ngobrol sama beliau, alhamdulillah tidak ada perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Beliau tetap sama, tetap memiliki wawasan yang luas, tetap humble, tetap friendly ya, dengan senyumannya yang khas. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Trisula. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, seorang visioner yang sangat luar biasa. Kita harus dan pantas sekali belajar kepada beliau. Nah, teman-teman semuanya, banyak sekali yang terjadi pada saat ini di industri network marketing pada khususnya ya, kesalahan-kesalahan bagi para pelaku industri network marketing tersebut. Kesalahan-kesalahan tersebut seperti apa? Kesalahan yang pertama adalah yang paling vital sebenarnya adalah kesalahan dalam membangun hubungan. Ya, jadi sebenarnya kita dalam industri network marketing ya pada saat ini karena sekarang ini sudah zamannya sudah bukan zaman seperti dulu ya, membawa kertas ke sana sini, membawa alat-alat yang cukup banyak untuk melakukan presentasi. Sekarang bisa dilakukan semua dengan cara yang digital atau dengan cara yang lebih simpel. Nah, terkadang untuk menuju ke arah ke sana atau pada saat kita melakukan sebuah prospecting, kemudian membuat janji bertemu, sehingga melakukan sebuah presentasi, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan itu sebenarnya simpel, tapi bermakna besar tentunya.
Apa kesalahan tersebut? Kesalahan itu adalah kesalahan dalam membangun hubungan. Terkadang bukan karena kita tidak mau, tapi karena kita tidak tahu bagaimana caranya membangun hubungan. Dalam materi-materi selanjutnya nanti akan saya bawakan adalah kami akan membahas tuntas bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan sedangkan saya baru memulai usaha ini ya, contohnya. Atau bagaimana caranya saya bisa menguasai prospek-prospek saya. Soalnya pada saat saya presentasi saya malah dikuasai sama prospek-prospek saya. Nah, yang ini akan nanti kita bahas. Dan harapan kami ya, kedepannya nanti setelah Anda mempelajari yang sudah kami sampaikan dari materi ini, kami berharap Anda bisa langsung mengimplementasikannya dalam organisasi Anda, dalam grup Anda, dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan harapan kami pun untuk network marketing yang ada di Indonesia pada khususnya untuk bisa berkembang dengan lebih baik, berkembang dengan lebih pesat tentunya dengan materi-materi yang sudah disiapkan oleh Legendary Network Marketing. Oke, sekarang kita akan masuk ke video materi-materi kita. Untuk itu saya minta Anda untuk persiapkan diri Anda, kosongkan pikiran Anda ya. Mari kita akan mulai. Untuk Anda saksikan apa yang akan saya sharingkan mengenai judul pelet tanpa mantra yang akan saya persembahkan untuk Anda semuanya. Untuk itu sekali lagi saya mohon kepada Anda semuanya, sekali lagi kosongkan dulu pikirannya ya. Kita akan sama-sama belajar, saya akan sharingkan dari apa yang sudah kami pelajari, dari apa yang sudah kami alami untuk Anda semuanya di video-video berikut ini. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk di pembahasan kita yang berikutnya. Pada kali ini kita akan membahas dasar masalah sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan utama pada saat kita melakukan presentasi agar kita bisa mendominasi dari prospek-prospek kita. Banyak sekali yang terjadi di lapangan pada saat ini adalah para yang melakukan presentasi justru menjadi terdominasi oleh prospek-prospeknya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena minimnya pengetahuan tentang hubungan membangun cara membangun hubungan maksud kami. Jadi cara membangun hubungan merupakan suatu hal yang penting pada saat Anda memulai sebuah bisnis network marketing, terutama pada saat Anda presentasi. Nah, di dalam metode presentasi ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memiliki kesiapan fisik, kesiapan mental untuk berhadapan dengan prospek-prospek kita. Yang kedua, kita harus mengetahui ilmu dasar dari cara membangun hubungan. Yang ketiga, kita persiapkan apa yang perlu kita presentasikan dan kuasai betul apa yang perlu Anda presentasikan maksud saya. Yang keempat, persiapkan diri Anda untuk orang lain. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Anda akan bertemu untuk keperluan Anda, tapi bahaslah keperluan itu untuk orang lain, untuk orang yang akan Anda hadapi. Dalam trik membangun hubungan satu sama lain, tentunya banyak hal yang perlu kita pelajari. Salah satunya adalah dari cara kita membangun hubungan tersebut. Nah, membangun hubungan seperti apa maksud kami? Jadi, dalam melakukan sebuah presentasi, ya, atau yang biasa kita mulai dulu pada saat kita sebelum presentasi, biasanya kita dimulai dari prospecting mungkin kalau kita misalnya belum kenal. Yang kedua mungkin kita bisa mulai dari setelah prospecting membuat janji bertemu, sehingga pada titik presentasi terkadang kegagalan terjadi bukan karena produk Anda yang jelek, bukan karena marketing plan Anda yang jelek, tapi Anda yang membawakannya. Oke? Sebuah produk yang tidak ada nilai harganya pun apabila dibawakan oleh seseorang yang mengerti bagaimana cara membangun hubungan akan bernilai sangat mahal sekali. Ya, artinya yang salah bukan produknya. Artinya yang salah bukan marketing plan-nya, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Bahkan banyak sekali istilah-istilah pepatah yang mengatakan bahwa tidaklah penting padinya seperti apa, tidaklah penting sawahnya seperti apa, tapi siapa petaninya. Nah, itu yang lebih penting. Jadi artinya teman-teman, dari apa yang saya sampaikan ini, saya berharap bahwa teman-teman nanti pada saat kita mulai masuk ke materi-materi inti, teman-teman benar-benar bisa memahami. Untuk itu persiapkan dulu diri kita, kosongkan dulu diri kita, persiapkan kembali diri kita untuk benar-benar memahami apa yang akan kami sampaikan berikut ini. Ya, jadi teman-teman, kita akan kembali dulu ke dasar masalah tadi. Jadi sebenarnya semua dasar masalah yang terjadi pada saat kegagalan dalam sebuah presentasi atau kegagalan dalam membangun hubungan itu terjadi cuma karena kita sendiri. Ya, karena kita kurang berinvestasi untuk masalah leher ke atas, ya, berinvestasi untuk otak-otak kita. Nah, ini sangat penting. Jadi mulai sekarang teman-teman, kami memberikan saran, mulai sekarang perbanyaklah investasi untuk otak Anda. Entah itu dari seminar-seminar motivasi, entah itu dengan berkonsultasi dengan upline-upline Anda, entah itu berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih dulu memulai bisnis ini daripada Anda. Dengan hal tersebut, Anda akan menemukan terobosan-terobosan baru untuk Anda bisa memulai presentasi Anda jauh lebih baik. Nah, yang paling penting adalah Anda harus memahami kepada siapa Anda akan berbicara dan seperti apa Anda akan berbicara dengan prospek-prospek Anda. Banyak hal yang terjadi. Terkadang
kita sudah terlihat down di depan prospek kita karena mungkin prospek kita terlihat lebih kaya, atau mungkin kita akan terlihat down di depan prospek kita karena mungkin prospek kita terlihat jauh lebih pintar. Semua itu bisa diatasi dengan materi-materi yang akan kami bawakan nanti tentunya. Untuk itu, kami mohon kepada Anda semuanya persiapkan kembali diri Anda. Ya, kita akan ketemu di video berikutnya ya untuk membahas kira-kira kepribadian seperti apa yang dibutuhkan untuk Anda membangun hubungan bersama prospek Anda dan memenangkan presentasi Anda. Kita akan ketemu di video berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan masuk langsung materi inti kita ya. Jadi materi inti yang pertama ini kita akan membahas sebuah pribadi ya. Jadi sebuah pribadi yang sangat dominan di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memiliki seorang pribadi yang sangat kuat ya. Jadi ini contoh sebuah kepribadian yang sangat kuat. Nah, sebenarnya kepribadian itu ada banyak sekali, namun dikelompokkan menjadi 4 bagian. Kita akan bahas satu persatu, kemudian nanti juga kita akan membahas salah satunya kita akan membahas ciri-ciri orang yang menerima informasi secara audio, kemudian secara visual, dan juga secara kinestetik. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang sebuah kepribadian atau sebuah sifat ya dari seseorang yang memiliki karakter dominan atau menguasai. Biasanya orang-orang yang memiliki karakter kuat atau dominan seperti ini, orangnya adalah ciri-ciri orang yang ekstrovert. Kemudian beliau adalah orang yang senang melakukan dengan caranya, orang yang sangat optimis. Biasanya orang-orang seperti ini memiliki kepribadian yang sangat kuat, berbakat dalam memimpin. Kemudian orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diciptakan untuk jadi seorang pemimpin. Terlihat sekali bagaimana caranya beliau menyampaikan sesuatu dengan tegas, lugas, tanpa pamrih. Ya, jadi tanpa basa-basi lah. Jadi orang seperti ini terkadang kita ketemu dengan orang seperti ini, orang yang memiliki kepribadian yang sangat kuat. Biasanya orang-orang seperti ini sangat mudah sekali naik emosinya, atau misalnya orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang betul-betul tidak betah dalam sebuah keadaan yang seperti itu saja. Artinya orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat adalah orang-orang yang selalu memiliki atau keinginan untuk memiliki sebuah perubahan di dalam apapun yang dia lakukan. Orang-orang seperti ini biasanya menjadi seorang pemimpin, orang-orang seperti ini menjadi pimpinan dalam sebuah grup. Jadi orang-orang seperti ini yang selalu menentukan sebuah keputusan. Ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin dari sebuah negara itu rata-rata memiliki sifat yang kuat seperti ini, atau sifat yang benar-benar dominan seperti ini. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki sifat dominan seperti ini, ciri-cirinya adalah orangnya tidak pernah ingkar janji, selalu melakukan apapun yang menurut dia benar, ya, dan selalu memaksakan apapun yang menurut dia benar. Walaupun terkadang itu salah menurut orang lain, dia akan mempertahankan sifat tersebut. Dia akan mempertahankan apapun yang saya lakukan itu adalah benar. Oke, orang-orang seperti ini betul-betul orang yang memiliki kepribadian yang sangat keras, kepribadian yang sangat kuat. Tapi beliau selalu mengucapkan apapun yang ada dalam pikirannya. Artinya terkadang apapun yang dia sampaikan tidak tidak memperhatikan perasaannya orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki dominan seperti ini harusnya memang menjadi seorang pemimpin. Hampir semua pimpinan di militer terutama itu rata-rata memiliki sifat seperti ini. Kemudian orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat itu mampu menjalankan apapun dan mampu mengerjakan apapun dengan caranya. Ya. Orang-orang seperti ini menganggap tidak akan pernah ada juara kedua. Selalu juara itu satu. Kalau misalnya lebih dari itu atau juara 2, juara ketiga, itu bukan menang namanya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki target. Bersyukurlah kalau seandainya dalam organisasi Anda ada orang-orang seperti ini. Maka selamat, omset Anda akan meningkat dengan drastis. Karena kenapa? Karena orang-orang seperti ini bekerja dengan target. Bekerja dengan kemampuannya bersungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah istirahat sebelum dia menyelesaikan target-targetnya. Ya. Tantangan adalah sesuatu hal yang benar-benar beliau ingin pecahkan. Jadi jangan pernah menantang orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat seperti ini. Ya, orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat itu paling pantang kalau ditantang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya grup di dalamnya ada orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang kuat seperti ini, ada orang-orang yang menjadi dominan seperti ini, caranya gampang sekali. Anda cukup tantang dia dan dia akan selesaikan apapun yang akan Anda tantang. Nah, namun ya kita akan mempelajari tipe orang-orang yang kuat seperti ini dari berbagai macam aspek. Seperti berikut ini.
Oke, sekarang kita akan masuk masih di pribadi yang kuat. Nah, namun kita akan melihat dari berbagai macam aspek, di berbagai macam sisi. Kita akan melihat dulu untuk sisi pribadi yang kuat dari sisi orang tua. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki orang tua sebagai pribadi yang kuat, biasanya selalu memberikan pemimpinan untuk keluarganya. Ya, yang kedua sudah menyiapkan rules, kemudian sudah menyiapkan tujuan, kemudian biasanya orang seperti ini sudah tahu jawaban yang benar, kemudian selalu mengorganisasi di rumah tangganya. Nah, kemudian ciri-ciri seperti ini biasanya menjadi dominan kembali di rumahnya. Jadi tidak hanya di luar, dia juga akan menjadi dominan di rumahnya. Sebagai orang tua biasanya sudah tertata sekali hidupnya dengan rules-rules yang sudah ditetapkan oleh beliau. Jadi kalau misalnya orang yang dominan tadi sudah menguasai rumahnya, maka sudah ada kesepakatan-kesepakatan khusus yang tidak boleh dilanggar. Kalau seandainya sudah terjadi pelanggaran di dalam rumahnya, maka yang terjadi adalah akan ada punishment di dalam hal tersebut. Nah, kemudian di industri network marketing, apakah kita tidak butuh orang seperti ini? Kita sangat butuh orang seperti ini. Karena seorang pemimpin yang baik, kita perlu cetak dari orang-orang yang kuat seperti ini. Tapi apakah kita harus berubah diri kita menjadi orang seperti kuat? Tidak harus. Yang kita harus lakukan adalah temukan orang-orang yang kuat seperti ini dalam organisasi Anda. Kemudian, setelah beliau sudah merasa klik dengan Anda, sudah merasa klik dengan apa yang sudah Anda sampaikan, tantanglah dia untuk mencapai target-targetnya. Setelah beliau mencapai target-targetnya, Anda akan lihat hasilnya. Bagaimana seorang yang memiliki kepribadian yang kuat bekerja untuk tim Anda. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya terjadi perselisihan di antara Anda sebagai seorang upline atau sebagai seorang pimpinan dari orang-orang yang kuat tersebut? Bagaimana cara triknya? Nanti kita akan jawab di video-video berikutnya. Oke, kita akan masuk di kepribadian yang kuat dalam pekerjaannya. Orang yang memiliki kepribadian yang kuat di dalam pekerjaannya biasanya adalah orang yang berorientasi dengan targetnya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bukan? Kemudian melihat seluruh gambaran dari kacamatanya sendiri, terorganisasi dengan baik, kemudian bergerak cepat dalam mengatasi sebuah masalah, kemudian mendelegasikan pekerjaannya untuk pekerjaannya. Jadi dia kadang-kadang melupakan dirinya demi mendelegasikan pekerjaannya. Kemudian menekankan diri pada hasilnya, membuat target, merangsang kegiatan, dan berkembang karena saingan. Jadi sebenarnya gampang sekali untuk memotivasi orang-orang yang memiliki kepribadian kuat seperti ini. Nah, sekarang kalau seandainya di industri network marketing, Anda memiliki grup orang yang sangat kuat seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, miliki target yang tepat untuk beliau. Yang kedua, ceritakan apa yang akan dia dapatkan setelah dia mendapatkan target tersebut. Selesai, hanya seperti itu saja. Maka orang yang memiliki kepribadian yang kuat akan benar-benar tertantang atas apa yang Anda bicarakan. Nah, kalau seandainya sekarang Anda berbicara dengan orang yang kuat dan itu sebagai prospek Anda, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, ceritakan dulu hal yang benar tentang apa yang akan Anda bawakan. Mungkin di awal Anda akan sedikit diremehkan dengan gayanya yang betul-betul kuat dan mungkin Anda akan tidak nyaman pada saat di awal. Namun pada saat Anda sudah klik dengan hatinya, maka Anda akan bisa menguasai orang-orang yang kuat seperti ini. Ya, jadi pada saat Anda bertemu dengan prospek orang yang kuat, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ceritakan yang tepat dulu, ya, yang benar mengenai perusahaan Anda. Karena pada saat Anda menceritakan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang sudah dia dapatkan, maka Anda akan langsung dicecar begitu saja. Nah, hal tersebut akan mengurangi nilai Anda, poin Anda di mata seorang prospek-prospek Anda yang memiliki kepribadian kuat. Setelah Anda berbicara tentang hal yang tepat mengenai perusahaan yang akan Anda bawakan, yang kedua ceritakan marketing plan-nya. Yang ketiga, tantanglah beliau. Ya, tantanglah orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya mudah sekali bisa lakukan. Jadi dengan kataan seperti ini, Anda bisa berikan contoh seperti ini. Bapak, saya sudah menjelaskan tentang perusahaan yang akan saya tawarkan untuk Anda semuanya. Kemudian juga saya sudah memberikan manfaat ataupun peluang untuk Anda semuanya dan berdasarkan semua apa yang sudah saya ketahui. Nah, kalau seandainya Bapak tidak mengambil peluang ini, sedangkan ini begitu sangat mudah. Dan begitu ini bisa diselesaikan 1-2 tahun Anda bisa mencapai titik freedom mungkin. Ya. Dan kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini, maka saya tidak tahu. Nah, bisa hal seperti itu. Jadi sebuah hal yang sedikit menantang itu akan menggugah hatinya. Ya, karena orang-orang yang berpribadi kuat itu paling nggak bisa ditantang. Ya, bilang kan seperti ini. Ya, kalau sekedar target omset 1 atau 2 miliar, saya pikir itu bukan sesuatu yang besar. Tapi nggak tahu ya, kalau seandainya Bapak tidak bisa melakukannya. Itu hal yang simpel sebenarnya. Tapi hal tersebut bisa merubah dirinya untuk bisa gila-gilaan dalam pekerjaannya. Ya, tidak artinya kita buktikan. Ya, kita silakan Anda lakukan pada saat ini. Anda silakan tantang ketemu dengan orang pribadi yang kuat. Nah, pribadi yang kuat Anda bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya. Yang pertama,
Pribadi yang kuat selalu memiliki gaya yang betul-betul kuat pada saat beliau memperhatikan ekspresinya. Ya, jadi pada saat Anda ketemu dengan orang pribadi yang kuat, lihat ekspresinya. Kalau misalnya ekspresinya seperti ini, ya, seperti ini, terkesan menantang Anda, itu salah satu indikasi bahwa dia adalah pribadi yang kuat. Yang kedua, memiliki gaya berjalan yang betul-betul berwibawa dan biasanya cenderung cepat. Ya, karena orang seperti ini tidak mau berlama-lama ciri-cirinya. Yang kedua, selalu memandang sesuatu hal itu dari sisi yang menurut dia benar. Ya, biasanya akan terjadi konfrontasi pada saat Anda tidak bisa mengendalikan diri dengan orang-orang yang pribadi yang kuat. Ya, untuk itu, ayo sekarang Anda silakan cari tim Anda yang memiliki kepribadian yang kuat, kemudian lakukan seperti apa yang sudah saya bilang tadi, ya, dengan tantang seperti itu. Nah, untuk prospek-prospek Anda juga, pada saat Anda mengundang beliau, jangan pernah mengatakan bahwa kita akan bertemu dengan sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Itu bukan menjadi suatu hal yang menarik bagi seorang pribadi yang kuat. Tapi kalau Anda mengundang seorang yang kuat, bicarakan di sana ada sebuah tantangan usaha yang sangat luar biasa yang bisa Anda jalankan dengan sangat mudah. Ya. Karena keyakinan Anda mengatakan bahwa itu sangat mudah, maka akan lebih mudah lagi bagi seorang yang berjiwa kuat atau berjiwa koleris tentunya. Nah, untuk itu, teman-teman, kita akan mempelajari setelah ini ada kepribadian apa lagi yang bisa kita sinkronkan untuk pekerjaan Anda di industri network marketing. Oke, kita akan bertemu di video berikutnya. Oke, setelah tadi kita membahas materi, ya, kepribadian yang kuat atau koleris, ya, seperti kita ketahui bahwa koleris adalah pribadi yang sangat kuat, memiliki ekspresi yang sangat keras, ya, memiliki kepribadian juga yang sangat keras, namun memiliki bakat kepemimpinan yang sudah benar-benar alami, ya, sangat cocok sekali kalau seandainya Anda memiliki seorang yang koleris dalam grup Anda ataupun dalam organisasi Anda, ya, ataupun prospek Anda. Nah, setelah juga tadi kita bahas bagaimana cara menghadapi orang-orang yang koleris, sekarang kita akan masuk ke pribadi berikutnya. Pribadi yang berikut ini adalah pribadi yang benar-benar introvert, serius, idealis, juga agak sedikit pesimis. Ya, biasanya cenderung memakai hati pada saat melakukan kegiatan apapun di dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya orang-orang yang memiliki pribadi seperti ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki rasa yang sangat mendalam dan penuh pemikiran, kemudian benar-benar orang yang sangat analitis, menyukai data-data dan angka, serius dan tekun, kemudian cenderung jenius biasanya, berbakat dan kreatif, artistik dan musikalitas, kemudian orangnya benar-benar filosofis dan juga sangat puitis dalam menyampaikan sesuatu, biasanya menghargai keindahan, ya, perasa terhadap orang lain, suka berkorban, yang pasti orang seperti ini juga penuh kesadaran dan sangat idealis. Nah, orang-orang seperti ini biasanya memiliki sifat yang sangat melankolis kalau kita sebut, ya. Kepribadian berikut ini adalah kepribadian yang sangat lembut, kepribadian yang sangat kehati-hatian karena semuanya menggunakan perasaan. Ya, semua yang dia lakukan selalu menggunakan perasaan. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kalau seandainya kita bertemu dengan orang-orang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kami akan menjelaskan dulu sedikit orang-orang yang memiliki pribadi seperti ini, ya, adalah orang-orang yang sangat menyukai angka dan data, seperti yang sudah saya bahas tadi. Artinya, pada saat Anda bertemu dengan orang-orang ataupun prospek ataupun organisasi Anda yang memiliki sifat seperti ini, ya, Anda cukup tunjukkan angka dan data kepada dia. Orang-orang seperti ini sangat menyukai angka dan data. Ya, jadi jangan pernah membahas sesuatu yang meriah atau sesuatu yang keras penuh tantangan, karena orang-orang yang memiliki sifat seperti ini tidak akan pernah suka. Dia akan lebih suka dengan angka dan data secara real. Jadi pada saat Anda ketemu dengan prospek yang seperti ini, Anda cukup katakan, kalau Anda mencapai omset sekian, ya, maka bonus yang akan Anda terima sekian. Pada saat Anda memiliki organisasi dengan jumlahnya sekian, maka Anda akan berada di peringkat sekian. Hanya seperti itu, simpel sekali. Cukup kasih tahu datanya, cukup kasih tahu angkanya secara detail dan komplit. Maka orang seperti ini sudah bisa Anda kuasai. Artinya sangat mudah sekali, ya, mengatasi orang-orang yang memiliki kepribadian lembut seperti ini. Dari kepribadian, cukup berkata dengan sejujurnya, berkata dengan data, berkata dengan angka, maka Anda sudah bisa mendapatkannya. Orang-orang yang memiliki kepribadian lembut ataupun melankolis seperti ini biasanya sangat tertata dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, ciri-cirinya, kalau misalnya kita lihat orang yang melankolis di rumahnya, Anda pada saat datang ke rumahnya, Anda akan bertemu dengan pintu rumah dengan sandal yang sudah berjajar, dengan tanaman-tanaman ataupun hiasan yang sangat sudah tersusun seperti ini.
Nah, ini ciri-ciri biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang melankolis. Ya sudah benar-benar tertata. Rumputnya di mana, pohonnya di mana, semuanya sudah tertata dengan sangat indah. Karena beliau sangat menyukai artistik. Kemudian pada saat kita masuk ke dalam, kita tidak akan menemukan satu cuil debu pun. Semua sudah tersusun dengan rapi. Ada kursinya, ada gucinya mungkin, ada lemari-lemari dengan pernak-pernik. Nah, jadi orang melankolis sangat suka sekali pernak-pernik biasa dalam rumahnya. Pada saat kita masuk ke dapurnya, ya, kita tidak akan menemukan suatu hal yang berantakan. Bahkan kita akan menemukan toples-toples yang bertuliskan garam, bertuliskan gula, sendok dengan sendoknya, pisau dengan pisaunya, kemudian garpu dengan garpunya, peralatan makan dengan peralatan makannya. Semuanya sudah tertata dengan rapi. Nah, orang seperti ini butuh keyakinan yang real atas apa yang Anda sampaikan. Jadi kalau bertemu dengan orang seperti ini, jangan pernah ngecap kalau misalnya ngomong. Bicarakan apa yang sudah Anda ketahui berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda. Bicarakan berdasarkan fakta dan data yang sudah harus Anda bawa. Anda harus persiapkan data-datanya, Anda sudah persiapkan fakta-faktanya, Anda harus persiapkan manfaat-manfaatnya. Tabel-tabelnya seperti apa. Kalau Anda berbicara hal tersebut dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, maka selamat. Anda sudah berhasil mengatasi orang-orang yang melankolis. Orang-orang yang melankolis di dalam sebuah pekerjaannya atau dalam organisasinya, biasanya orang-orang yang melankolis ini atau berkepribadian lembut berorientasi dengan jadwal. Nah, kalau orang koleris itu kan berorientasi dengan target ya. Kalau misalnya orang yang memiliki sifat seperti ini atau sifat lembut atau koleris melankolis seperti ini, mereka berorientasinya dengan jadwalnya. Perfeksionis dan memiliki standar yang tinggi. Kemudian sadar akan perinciannya, gigih dan cermat, tertib dalam berorganisasi, ya, teratur juga dan rapi, ekonomis, melihat sebuah masalah, mendapatkan pemecahan sebuah masalah dengan sangat-sangat kreatif biasanya, perlu penyelesaian dari apa yang dimulai, ya, suka diagram, grafik, bagan, dan juga daftar-daftarnya. Artinya orang-orang yang memiliki kepribadian lembut ataupun melankolis seperti ini biasanya cenderung adalah orang yang pemikir. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali memadu padankan antara dua kepribadian yang sudah kita bahas barusan. Yang pertama adalah kepribadian koleris, yang kedua adalah kepribadian melankolis. Yang pertama kita butuh orang untuk melakukannya atau eksekutor. Biasanya kita tempatkan orang-orang yang koleris di sana. Nah, kemudian siapa yang memikirkannya? Yang memikirkannya dalam organisasi adalah orang melankolis. Jadi kalau Anda memiliki kedua-duanya di dalam organisasi Anda, maka organisasi Anda akan berkembang lebih pesat. Ditambah lagi dengan dua kepribadian yang akan kita bahas berikutnya. Ya, jadi ada orang yang melankolis, ada orang yang koleris. Orang yang melankolis yang akan memikirkan bagaimana caranya, ya, bagaimana strateginya, bagaimana datanya, bagaimana pencapaiannya, dan seperti apa targetnya. Dan orang yang koleris yang akan melaksanakannya atau menjadi eksekutornya. Artinya orang berdua ini bisa dijadikan sebagai konseptor dan eksekutornya. Oke? Nah, jadi kalau seandainya memiliki prospek seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah persiapkan semua datanya. Yang kedua yang harus Anda lakukan adalah tampillah serapi mungkin, karena orang yang melankolis tidak suka dengan hal yang tidak rapi. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang yang melankolis, pastikan sisiran Anda sudah benar, pakaian Anda sudah harum atau wangi dan rapi minimal, ya, sampai ke bawah juga sudah rapi. Karena Anda akan bertemu dengan orang yang melankolis dengan ciri-ciri seperti ini. Orang melankolis tidak akan pernah melihat rambutnya itu tidak rapi, ya, selalu tampil dengan keadaan yang paling rapi. Ya, kemudian dengan pakaian yang paling licin, paling harum biasanya. Ya, kemudian apalagi ciri-cirinya? Biasanya kalau dalam celana bahan seperti ini, itu mereka akan bisa bikin dalam satu garis saja. Jadi kalau biasanya kan celana bahan bisa ada sampai 2-3 garis ya. Kalau orang yang melankolis akan tercipta satu garis seperti itu karena beliau benar-benar sudah tertata. Tidak ada celah kotor di dalam seorang yang melankolis. Dalam berbicara beliau sangat tertata sekali dari apa yang sudah dia pelajari. Ya, jadi sangat hati-hati kalau soalnya kita berbicara dengan orang yang melankolis. Orang melankolis adalah cenderung orang-orang yang pintar. Ya, terkadang apapun yang dikatakannya itu bisa menjebak Anda kalau seandainya Anda tidak memahami atau Anda tidak menguasai data-data dari apa yang Anda presentasikan. Oke? Nah, untuk itu ayo kita kembali belajar dari seorang yang sangat melankolis ini. Karena dari orang yang melankolis, kita bisa menjadi yang tadinya mungkin nih, kita tipe orangnya yang tidak rapi, yang tidak teratur, yang tidak tertata. Maka kita perlu belajar dari orang-orang melankolis seperti ini. Orang-orang melankolis pada saat membuat janji bertemu dengan Anda, ya, kemungkinan besar yang akan datang duluan adalah orang melankolis. Karena orang-orang seperti ini betul-betul menghargai waktunya. Ya, dan dia sudah menentukan jadwal bertemu dengan Anda. Apabila Anda bilang sama seorang melankolis, kita akan bertemu kurang lebih 60 menit. Maka persis 60 menit dia akan bertemu dengan Anda. Setelah itu dia akan punya kegiatan yang lain yang tidak bisa diganggu-gugat.
Artinya orang-orang seperti ini sudah orang-orang yang terdata dan tertata. Jangan pernah terlambat begitu Anda sudah membuat janji dengan orang-orang yang berjiwa seperti ini. Ya, untuk itu hargai betul-betul mereka. Setelah Anda bisa mengambil hati mereka dengan tampilan Anda. Karena cenderung yang sama itu orang akan menyukai. Maksudnya seperti apa? Anda tampillah sesuatu hal itu dengan yang sama dengan apa yang dia tampilkan. Kalau dia sudah datang dalam keadaan rapi, Anda juga harus rapi. Pada saat dia datang dengan data-data yang sudah dia sampaikan, Anda pun bisa balas tersebut dengan data-datanya. Dan orang melankolis akan sangat suka sekali dengan data, akan sangat suka sekali dengan angka, akan sangat suka sekali dengan fakta. Untuk itu, ayo kita belajar lebih dalam menjadi orang yang melankolis untuk kebutuhan pribadi kita, untuk kebutuhan diri kita dan kebutuhan organisasi kita terutama. Terutama bagi Anda yang bergerak di industri network marketing, Anda harus betul-betul berhati-hati dengan orang yang melankolis. Karena apabila Anda salah kata dan salah data, maka orang melankolis akan mudah sekali membalikan keadaan sehingga Anda yang jadi terdominasi. Ya, setelah tadi kita membahas pribadi melankolis ya dengan beberapa karakternya dan juga bagaimana cara kita untuk menghadapinya, masih ada 2 kepribadian lagi yang akan saya sharingkan kepada Anda semuanya untuk Anda bisa menunjang keurusan Anda ya dalam menghadapi prospek ataupun dalam menghadapi grupnya Anda. Nah, untuk itu kita akan kembali di video berikutnya. Ya, setelah tadi ya kita mempelajari tentang 2 karakter atau 2 kepribadian, yaitu koleris dan juga melankolis. Nah, terutama untuk yang melankolis ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan prospek ataupun grup kita yang memiliki sifat yang lembut atau melankolis, yang perlu kita siapkan adalah data, fakta, kemudian tabel-tabel dan angka. Karena orang melankolis sangat suka sekali dengan hal tersebut. Kalau kita sudah menyiapkan hal tersebut, mudah-mudahan orang-orang yang melankolis akan mudah sekali menerima Anda, akan mudah sekali mendengarkan apa yang akan Anda bicarakan ataupun Anda presentasikan. Jadi sekali lagi, siapkan datanya, siapkan faktanya, siapkan tabel-tabelnya, dan siapkan angka-angkanya. Berikut ini, kita akan masuk ke kepribadian yang sangat unik, ya, kepribadian yang sangat berbeda dari yang lainnya, yaitu kepribadian yang populer, kepribadian yang sangat bahagia, kepribadian yang sangat ekstrovert, periang, dan juga optimis. Biasanya kepribadian ini disebut dengan kepribadian sanguin. Nah, orang-orang yang sanguin biasanya adalah orang yang memiliki kepribadian yang menarik, suka berbicara, ya, kemudian menghidupkan pesta, rasa humornya hebat, kemudian memiliki ingatan yang kuat, ya, untuk warna, kemudian secara fisik memukau pendengar, nah, kemudian emosional dan demonstratif, nah, kemudian memiliki antusias yang tinggi dan penuh ekspresi, ya, kemudian orang-orang yang sanguin adalah orang-orang yang periang dan penuh dengan semangat. Biasanya orang-orang sanguin itu adalah orang-orang yang penuh rasa ingin tahu, kemudian orang-orang yang sangat tampil baik di atas panggung biasanya, kemudian orangnya lugu dan polos, ya. Biasanya cerita cerita dan ketawa itu apa adanya. Bahkan cenderung dilebih-lebihkan. Biasanya hidupnya di masa sekarang. Jadi orang-orang zaman now itu adalah orang-orang sanguin rata-rata. Orangnya mudah diubah, ya, berhati tulus, selalu kekanak-kanakan, tampilannya selalu kekanak-kanakan. Kenapa? Karena dia selalu ingin diperhatikan. Orang-orang sanguin adalah orang-orang yang suka diperhatikan. Ciri-ciri orang sanguin, kalau seandainya Anda ingin bertemu dengan orang seperti ini adalah orang yang paling meriah di dalam sebuah pesta. Orang yang memiliki penampilan yang paling lain daripada lainnya. Biasanya bajunya yang paling ceria, bajunya yang paling wah, yang paling bling-bling, kemudian juga dandanannya yang biasanya nggak biasanya, ya, dandanan bukan seperti orang pada umumnya. Kemudian dia memiliki ketawa ataupun selera humor yang begitu tinggi sehingga semua orang akan berkumpul dengan orang-orang sanguin. Biasanya kalau melihat orang seperti ini di dalam sebuah pesta, yang paling banyak dikerubuni oleh orang lain biasanya itu adalah orang-orang sanguin. Nah, orang-orang sanguin ini biasanya di dalam sebuah pekerjaan, beliau ini akan menjadi seorang sukarelawan untuk tugasnya. Biasanya memiliki ide-ide yang berlian di awal, ya. Kemudian memiliki kegiatan-kegiatan baru biasanya. Selalu memikirkan kegiatan-kegiatan yang baru. Tampak hebat di permukaan. Nah, jadi orang-orang sanguin ini memiliki kelebihan, memiliki ide-ide yang berlian. Tapi tampilannya selalu di awal. Biasanya orang-orang seperti ini akan jenuh dengan apa yang sudah dia kerjakan sendiri. Jadi artinya orang-orang sanguin itu tidak mau diatur. Jadi orangnya tidak mau dikekang dalam artian tidak mau bekerja itu monoton pada satu titik saja. Jadi kalau misalnya sudah menyiapkan sebuah plan, dan plan itu sudah berjalan setengah, biasanya dia akan mengerjakan plan yang lainnya juga. Kemudian punya energi dan antusiasme yang besar. Biasanya orang seperti ini adalah motivator yang baik kalau seandainya dia menjadi teman Anda. Kemudian bisa mengilhami orang lain untuk ikut dengannya,
kemudian mempersona orang lain untuk bekerja. Karena orang-orang tipe seperti ini menjadi motivator pribadi untuk Anda semuanya. Nah, dalam kehidupannya sebagai orang tua, biasanya orang-orang yang memiliki sifat sanguin adalah orang-orang yang biasa dipanggil dengan mama gaul atau papa gaul biasanya ya, kalau sama anak-anaknya, terutama pada teman-teman anaknya. Biasanya membuat keadaan rumah selalu lebih menyenangkan, disukai oleh teman-teman dari anak-anaknya, orang-orang sanguin. Kemudian, orang-orang sanguin ini suka sekali dengan sesuatu hal yang baru. Sekali lagi, orang-orang sanguin itu akan lebih suka dengan sesuatu hal yang baru. Ya, jadi orang-orang sanguin tidak akan suka dengan sesuatu hal yang sudah terjadi atau sudah terjadi secara berlarut-larut. Nah, artinya pada saat kita bertemu dengan prospek kita yang orang sanguin seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah menceritakan hal yang kita ceritakan kepada orang yang melankolis, seperti angka, data, fakta, dan sebagainya. Orang-orang sanguin tidak akan pernah suka, karena orang sanguin lebih suka sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang ceria, sesuatu hal yang baru. Ya, jadi pada saat Anda sudah appointment dengan orang-orang sanguin, jangan kaget kalau seandainya Anda datang terlebih dahulu. Karena orang sanguin biasanya akan datang lebih terakhir dibandingkan Anda. Ya. Jadi orang-orang yang sanguin adalah orang-orang yang bebas, dan pada saat bertemu dengan Anda dengan muka tidak ada dosa, dia akan bertemu dengan Anda dengan santai-santai saja biasanya. Bahkan dia akan tersenyum lebar untuk Anda semuanya dan berkata, halo bro, sudah lama nunggu di sini, padahal Anda sudah nunggu berjam-jam untuk nungguin dia. Nah, pada saat Anda memulai presentasi dengan orang yang sanguin, ya, yang harus Anda lakukan adalah Anda ceritakan tentang reward-rewardnya. Nah, jadi sesuatu hal yang menyenangkan itu akan menggugah hatinya seorang yang sanguin. Anda berikan bayangan kepada orang sanguin kalau seandainya dia berhasil mewujudkan impian-impiannya melalui apa yang Anda presentasikan. Ceritakan sesuatu hal yang menarik dari usaha Anda. Jadi ceritakan sesuatu hal yang menarik dari bisnis Anda. Dan kalau seandainya ya orang sanguin tersebut ada di dalam grup Anda, maka motivasilah mereka dengan sesuatu hal yang berbentuk penghargaan. Jadi contohnya, pada saat Anda sudah mencapai impian Anda akan mendapatkan reward, Anda akan mendapatkan penghargaan, Anda akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa di atas panggung. Nah, orang-orang sanguin suka sekali dengan hal tersebut. Ya, jadi orang-orang sanguin itu butuh sesuatu hal yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus. Karena orang-orang sanguin itu cenderung tidak konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kekurangan dari seorang yang sanguin adalah orang yang sanguin biasanya akan cepat lupa. Ya, jadi jangan kaget kalau seandainya orang-orang yang sanguin sudah melakukan satu kegiatan, tiba-tiba dia sudah lupa dengan apa yang dia sudah lakukan. Dan biasanya setelah dia sudah melakukan kegiatan dan tidak melakukannya lagi, maka orang lain yang biasanya akan melanjutkannya. Karena ide-ide ya dari orang sanguin biasanya ide-ide yang sangat brilian sekali. Ya, kemudian sebagai seorang teman, ya sanguin sangat cocok untuk Anda semuanya. Kenapa? Karena orang sanguin itu mudah bergaul, mudah dicintai oleh orang lain, tampilannya selalu menyenangkan untuk orang lain, mengubah bencana itu menjadi humor. Jadi orang-orang sanguin itu tidak akan pernah terlihat bahwa dia tuh punya masalah. Orang-orang sanguin itu selalu terlihat bahagia. Orang-orang sanguin itu merupakan sebuah pemimpin sirkus kalau dalam banyak buku ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sekali lagi bertemu dengan orang-orang sanguin, jangan pernah membahas sesuatu hal yang membosankan, tapi bahaslah sesuatu hal yang menyenangkan. Ciri-ciri orang sanguin seperti yang saya sebutkan, tampilannya akan selalu beda daripada yang lainnya, dengan warna bajunya, dengan warna kaosnya, dengan jam tangannya mungkin, atau dengan perhiasannya lain-lain. Dan kalau Anda kebingungan untuk memulai kata-kata dengan orang sanguin, atau Anda bingung untuk memulai apa yang harus saya bicarakan dengan orang sanguin, pertama sekali yang harus Anda lakukan, pujilah dia dengan sesuatu hal yang dia bawakan. Entah aksesorisnya, entah bajunya, entah rambutnya, entah tampilannya, entah parfumnya. Anda cukup puji dia, maka dia akan sudah terbuka untuk Anda semuanya. Karena tipe-tipe orang sanguin itu adalah tipe orang yang sangat suka dipuji. Nah, berikut ini kami akan beritahukan kepada Anda semuanya bahwa untuk pribadi yang sanguin, ya, jadi Anda jangan khawatir kalau seandainya bertemu dengan orang-orang seperti ini, atau di dalam organisasi Anda ada orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang seperti inilah yang biasanya suka menghidupkan dari grup Anda semuanya. Ya, orang-orang seperti ini tidak pernah memikirkan apapun yang terjadi pada saat ini, tapi dia selalu memikirkan bagaimana caranya mengubah sesuatu hal yang jadi bencana itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita semuanya. Jadi orang seperti ini bisa jadi motivator untuk kita semuanya. Jadi orang seperti ini selalu memiliki gagasan, landasan, cerita, selalu memiliki eksperimen, sesuatu hal yang sangat menakjubkan untuk kita lihat di awal. Namun kekurangannya dia tidak punya konsisten untuk apapun yang dilakukannya dan cenderung pelupa. Jadi untuk Anda semuanya,
Bagi Anda yang memiliki sifat seperti ini ataupun kepribadian seperti ini, dan bagi Anda yang memiliki grup seperti ini ataupun prospek Anda yang seperti ini, yang harus Anda lakukan seperti yang sudah saya bahas tadi adalah yang pertama, jangan pernah ceritakan suatu hal yang membosankan. Ceritakan reward-rewardnya, ceritakan keindahan dari perusahaan Anda, ceritakan dari apapun yang Anda presentasikan itu menjadi sebuah lebih indah. Semuanya lebih menyenangkan, sehingga orang-orang sanguin tidak bosan. Nah, teman-teman semuanya, sudah 3 kepribadian yang kita bahas. Berikutnya kita akan membahas kepribadian yang terakhir yang sangat berguna untuk Anda semuanya apabila kita akan menggabungkannya menjadi satu kesatuan. Jadi yang pertama sudah kita bahas adalah koleris, melankolis, dan sanguin, dan satu kepribadian yang terakhir. Setelah itu kita akan menggabungkannya menjadi satu dan manfaatnya untuk Anda semuanya. Kita tunggu di video berikutnya. Ya, setelah tadi kita membahas ada 3 kepribadian yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah kepribadian koleris, yang kedua adalah melankolis atau jiwa yang lembut, yang ketiga adalah jiwa yang periang atau sanguin. Nah, sekarang kita masuk ke kepribadian yang keempat. Sebelum kita masuk ke kepribadian yang keempat, kita akan bahas sedikit tentang apa yang sudah kita bahas di kepribadian sebelumnya, yaitu sanguin atau jiwa-jiwa yang periang. Nah, kalau seandainya Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini, dan atau Anda sendiri orang seperti itu, bahkan Anda bertemu dengan prospek Anda yang seperti ini, yang Anda perlu persiapkan adalah cari keindahan dari apa yang akan Anda presentasikan. Ya, jadi jangan pernah membicarakan suatu hal yang membosankan, jangan pernah membahas sesuatu hal yang membosankan, tapi bahaslah sesuatu yang indah, sesuatu hal yang mewah, sesuatu hal yang lain daripada yang lainnya, yang sehingga membuat orang-orang tipe-tipe sanguin tidak akan bosan dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda sudah berhasil melakukannya, maka Anda sudah berhasil menguasai orang-orang yang sanguin. Nah, sekarang kita masuk ke kepribadian berikutnya. Ini adalah kepribadian yang terbalik dari orang-orang sanguin. Ini adalah kepribadian orang-orang yang cinta damai atau biasa disebut dengan phlegmatis. Nah, phlegmatis ini adalah sebuah sifat ya yang orangnya cenderung ramah, sabar, mudah berpuas diri, orangnya lebih diplomatis, tapi kurang bersemangat dan cenderung pemurung. Nah, orang-orang phlegmatis biasanya adalah orang-orang yang memiliki gravitasi yang berat terhadap bumi. Ya, dalam artian orang-orang seperti ini biasanya tidak mau dikekang dan hanya hidup di dunianya sendiri. Oke? Nah, jadi orang-orang phlegmatis, banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang phlegmatis. Di antaranya adalah orang-orang yang phlegmatis adalah orang-orang yang sabar. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan. Kenapa orang-orang phlegmatis adalah orang sabar? Karena orang-orang phlegmatis biasanya cenderung tidak mau mencari masalah. Orang-orang phlegmatis adalah cenderung orang-orang yang selalu hidup dengan keadaannya sekarang. Orang-orang phlegmatis adalah orang-orang yang biasanya hanya cukup dengan kehidupannya sekarang. Jadi orangnya benar-benar tidak memiliki grafik dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti ini tidak kepingin sesuatu hal yang lain. Dia cukup menjalankan apa yang sudah terjadi aja pada saat ini. Makanya saya bilang dia memiliki gravitasi yang sangat berat terhadap bumi. Ya, jadi teman-teman semuanya, pada saat Anda bertemu dengan orang-orang yang berkepribadian seperti ini, biasanya itu orang yang phlegmatis memiliki sifat yang introvert. Kemudian orangnya suka mengamati, kemudian orangnya tipe-tipenya lebih pesimis. Kemudian emosi seorang phlegmatis itu yang pertama biasanya memiliki kepribadian yang rendah hati. Yang kedua, mudah bergaul dan santai. Jadi orang-orang woles lah kalau orang-orang bilang saat ini. Orangnya diam, tenang, mampu sabar ya. Baik dalam keseimbangannya, kemudian hidupnya penuh dengan konsisten dan hanya menjalankan itu saja. Kemudian orangnya memiliki simpatik yang kuat, kemudian baik hati, tidak mudah meluapkan emosi ya, dan bahagia menerima kehidupannya serta serbaguna. Artinya orang-orang yang phlegmatis ini adalah orang-orang yang bisa diatur, orang-orang yang bisa di-setel. Namun orang-orang phlegmatis adalah orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan. Jadi pada saat Anda bertemu dengan prospek Anda yang phlegmatis, jangan pernah menawarkan sesuatu hal yang membosankan. Biasanya kalau ngobrol dengan orang phlegmatis dan itu membosankan, orang-orang phlegmatis cenderung tidur pada saat bertemu dengan Anda. Yang kedua, apa yang harus Anda bahas berarti? Yang harus Anda bahas adalah Anda bahas sesuatu yang menekankan untuk dia, sehingga dia bisa membuat keputusan. Pada saat Anda bertemu dengan orang yang phlegmatis, berusaha untuk menjadi koleris. Ingat materi kita yang koleris tadi, Anda yang menjadi ada yang menjadi mendominasi untuk pembicaraan tersebut. Dalam presentasi tersebut, usahakan Anda yang mendominasi dan Anda yang membuat keputusan. Contohnya seperti ini. Pada saat Anda menelpon untuk mengajak ketemuan, membuat janji bertemu untuk Anda presentasi, bicarakan kepada orang phlegmatis dan dia tidak bisa menentukan kapan Anda bisa akan ketemu dengan beliau. Tapi Anda yang tentukan. Baik, kita umpamakan umpamanya Pak Joni. Oke Pak Joni, kita akan bertemu ya di Cafe A jam 7
sampai jam 8 tanggal sekian. Jadi cukup bilang seperti itu saja. Jadi kita yang menentukan, jangan pernah minta keputusan dari orang-orang pragmatis karena dia tidak akan bisa menentukan keputusan. Itulah ciri-ciri orang-orang pragmatis. Karena orang-orang pragmatis biasanya orang-orang yang cenderung tidak mau memikirkan sesuatu hal yang baru. Orang-orang pragmatis cenderung cukup hidup dengan ya begini-begini saja, ini sudah cukup. Nah, jadi pada saat Anda memiliki grup yang pragmatis ya dalam organisasi Anda, usahakan memiliki target, usahakan menjadi sedikit lebih koleris. Tujuannya adalah supaya orang-orang pragmatis mau bergerak untuk impian-impiannya. Begitupun dengan kalau seandainya Anda bertemu dengan prospek-prospek Anda yang pragmatis. Anda yang membuat keputusan, Anda yang menentukan keputusan. Karena orang pragmatis biasanya hanya bicara yang penting ramenya aja. Artinya mereka tidak bisa membuat keputusan untuk mereka sendiri. Nah, sebagai orang tua, kalau seandainya Anda melihat seorang yang pragmatis, ciri-cirinya adalah orang tua pragmatis biasanya cenderung tenang-tenang saja di rumahnya, menjadi orang tua yang baik, kemudian menyediakan waktunya bagi anak-anaknya, tidak tergesa-gesa, ya, bisa mengambil suatu hal yang baik dari yang buruk, ya. Kemudian orang-orang seperti ini tidak akan pernah marah. Jadi kalau orang-orang pragmatis itu sebenarnya orangnya sangat sangat lebih suka berdiam diri, berbicara ala kadarnya, berbicara seperlunya saja. Makanya kita perlu membuat keputusan untuk orang-orang pragmatis ini. Artinya orang pragmatis ini masih bisa kita setir. Nah, untuk pekerjaan, jadi pada saat Anda bertemu dengan prospek ataupun grup Anda seorang yang pragmatis, ya, dalam pekerjaan, biasanya mereka cenderung cakap dan mantap. Kemudian damai dan mudah sepakat. Jadi apapun kesepakatan orang, biasanya deal aja udah sama orang-orang yang pragmatis. Punya kemampuan administratif yang baik, kemudian penengah dari sebuah masalah, yang menghindari konflik karena dia sangat cinta damai dan menghindari konfrontasi biasanya, baik di bawah ketekanan, kemudian menemukan dengan cara yang mudah. Jadi menemukan sesuatu atau solusi itu dengan cara-cara yang mudah menurut mereka. Jadi mereka memiliki pemikiran yang sangat simpel. Jadi beruntung kalau saya bertemu dengan orang-orang yang pragmatis. Kemudian orang-orang yang pragmatis sebagai teman biasanya mudah untuk diajak bergaul, menyenangkan, tidak suka menyinggung, ya. Kemudian pendengar yang baik, memiliki selera humor yang menggigit pada umumnya, suka mengawasi orang lain. Jadi orang-orang pragmatis itu cenderung suka berpikir untuk dirinya sendiri. Dia suka memperhatikan segala sesuatu dan cenderung tidak membicarakannya. Jadi pada saat Anda dalam sebuah dialog, Anda meminta keputusan dan Anda tidak bertanya kepada orang pragmatis, maka orang pragmatis tidak akan memberikan ide untuk Anda. Nah, padahal mereka tahu. Kalau ditanya kenapa kamu kok tahu, tapi kok Anda tidak memberikan jawaban mereka simpel, karena kamu nggak nanya. Nah, jadi Anda kalau misalnya bertemu dengan orang pragmatis, usahakan untuk selalu mendominasi. Karena orang-orang pragmatis adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam diri yang lama. Jadi orang-orang seperti ini tidak akan membuat keputusan kalau seandainya tidak ada keputusan. Jadi kalau misalnya tidak ada keputusan, dia tidak akan membuat keputusan apapun, kecuali Anda yang membuatkan keputusan untuk dia. Nah, biasanya dalam sebuah pasangan nih, orang-orang yang memilikan baju untuk dia, memilikan celana, memilikan sepatu, itu pasangannya. Orang pragmatis tidak akan bisa memilih biasanya. Jadi orang-orang pragmatis perlu untuk dibimbing, perlu untuk diberikan target, perlu untuk diberikan masukan, dan perlu untuk diberikan pekerjaan. Karena kalau tidak diberikan pekerjaan, dia tidak akan mengerjakan apapun. Oke, dari 4 kepribadian yang sudah kita bahas, ya, kita akan review lagi dari kepribadian yang pertama sampai kepribadian yang keempat sebelum kita masuk ke sebuah materi yang berhubungan dengan 4 kepribadian yang sudah kita bahas. Ya, jadi yang pertama yang kita bahas adalah koleris. Jadi jiwa yang dominan. Jiwa dominan memang tercipta sebagai seorang pemimpin, dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi orang-orang yang berjiwa koleris atau jiwa yang kuat biasanya diciptakan sebagai seorang pemimpin. Tepat mengambil keputusan, selalu tampil di depan, selalu berani mengambil keputusan, tidak pernah merubah keputusannya. Kalau dia sudah bilang A akan tetap A, tidak akan pernah berubah menjadi B, walaupun itu salah. Ya, jadi orang-orang yang koleris atau jiwa-jiwa yang kuat adalah orang yang tepat sekali untuk memimpin. Pada saat Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, jangan pernah membantah orang-orang koleris. Ya, biarkan dia selesaikan dengan statementnya. Dan kemudian pada saat Anda bertemu dengan orang-orang yang koleris, yang harus Anda lakukan adalah berikan informasi yang tepat. Berikan informasi yang tepat. Lebih tepatnya, Anda bisa menjadi seorang yang pragmatis. Karena orang-orang koleris tidak suka dikonfrontasi. Anda harus berjiwa tenang, harus berjiwa santai, harus tenang, adem, woles. Jadi artinya pada saat Anda bertemu dengan orang yang koleris, jadilah pragmatis. Oke? Nah, kemudian kita akan membahas masalah orang-orang yang melankolis atau berjiwa yang lembut.
pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita tahu, orang-orang yang melankolis adalah orang yang terdata, orang yang tertata, orang yang berpakaiannya rapi, orang yang berpenampilannya sudah tertata sejak dari awal, kemudian orang-orang ini selalu berbahagia, selalu tenang hatinya, selalu tidak pernah memandang sesuatu hal dari sisi negatifnya, selalu memandang sesuatu hal dari sisi positifnya walaupun kadang mengecewakan. Nah, orang-orang seperti ini juga adalah orang-orang yang sangat lihai dengan angka-angka, dengan data, dengan fakta dan sebagainya. Jadi apa yang harus Anda persiapkan? Kalau Anda bertemu dengan orang seperti ini, Anda harus mempersiapkan data-datanya. Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pada saat Anda menjadi seorang yang melankolis ataupun Anda bertemu dengan orang yang melankolis, berusaha untuk menjadi sedikit lebih sanguin. Ya, namun jangan lupakan data-datanya, karena orang sanguin, orang melankolis maksud kami akan lebih suka dengan data dan fakta, akan lebih suka dengan tabel-tabel, akan lebih suka dengan angka-angka. Setelah Anda menjelaskan dengan cara yang lebih bahagia, orang melankolis akan mudah Anda kuasai. Kemudian berikutnya adalah sifat ataupun kepribadian yang bahagia dan periang, yaitu sanguin. Nah, untuk menjadi pribadi yang sanguin ataupun Anda bertemu dengan prospek yang sanguin, ya, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, ya, Anda harus siapkan sesuatu hal yang membahagiakan. Karena orang-orang yang sanguin lebih suka berbahagia, lebih suka sesuatu hal yang indah, lebih suka sesuatu hal yang berbahagia, lebih sesuatu hal yang meriah. Karena orang-orang sanguin ini adalah orang-orang yang suka sekali tampil, ya, penuh rasa ingin tahu, penuh dengan rasa-rasa yang ingin orang-orang seperti ini lebih tepatnya jadi motivator pribadi untuk Anda semuanya. Kalau Anda bertemu dengan prospek seperti ini ataupun dalam grup Anda, ya, Anda cukup ceritakan suatu hal yang menarik tentang perusahaan Anda, tentang marketing plan Anda yang menarik, marketing plan Anda yang memiliki bonus yang besar, reward yang luar biasa, apresiasi dari grup-grup Anda dan sebagainya. Maka orang-orang sanguin akan suka sekali dengan Anda. Kemudian, pada saat Anda bertemu dengan orang-orang yang pragmatis, sekarang sifat yang terakhir, pada saat Anda bertemu dengan orang-orang punya sifat seperti ini, Anda harus bisa menentukan keputusan. Dengan kata lain, Anda bisa menjadi orang yang sedikit lebih koleris pada saat Anda bertemu dengan orang seperti ini. Karena orang-orang pragmatis adalah orang-orang cinta damai, orang-orang yang nggak pernah marah, orang-orang yang selalu woles, selalu santai, nggak pernah memikirin banyak hal. Jadi, Anda yang perlu membuat keputusan, karena dia tidak akan pernah membuat keputusan sebelum ada keputusan yang bisa dia jalankan. Oke? Nah, teman-teman semuanya, jadi 4 kepribadian sudah kita bahas. Dengan harapan kami, ya, teman-teman semuanya bisa belajar. Jadi bukan tujuannya maksudnya supaya kita bisa menjilat orang yang bisa kita ajak ngomong atau prospek-prospek kita. Namun dalam hal ini kami kepingin Anda bisa memahami bahwa pada saat kita bertemu dengan orang, kita bisa menyesuaikan diri. Nah, bukankah orang yang bisa menyesuaikan diri, dia yang akan menguasai segalanya. Jadi bukan tujuannya supaya kita bisa, saya bisa mempengaruhi orang lain sehingga bisa mengikuti kemauan saya. Enggak, bukan seperti itu. Yang kami mau adalah supaya Anda semuanya, teman-teman semuanya yang memperhatikan video ini bisa menempatkan diri Anda dimanapun Anda berada. Pada saat Anda menguasai 4 kepribadian ini, maka percayalah, dimanapun Anda berada, Anda akan bisa diterima oleh semua orang. Oke, setelah tadi kita membahas 4 kepribadian yang teman-teman sudah ketahui semua, ya, sudah dipelajari bersama, yaitu yang pertama ada koleris, yang kedua ada melankolis atau jiwa yang lembut, yang ketiga tadi ada sanguin atau jiwa yang periang, dan keempat tadi adalah flegmatis atau jiwa yang tenang, ya, atau kepribadian yang tenang. Nah, kemudian berikut ini kami akan sharingkan sesuatu hal yang sedikit berbeda, namun ada hubungannya dengan 4 kepribadian tadi, yaitu bagaimana caranya kita bisa menghadapi seseorang dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode visual, yang kemudian metode auditori, yang ketiga adalah metode kinestetik. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang masalah visual. Jadi, teman-teman semuanya, ciri-ciri orang-orang yang membahas ataupun yang berbicara, ya, menggunakan sistem visual biasanya dilihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama, orang-orang tipe-tipe visual biasanya selalu berbicara mengenai apa yang dia lihat. Jadi pada saat ketemu dengan orang seperti ini, ya, yang harus kita bahas adalah seperti yang pernah saya lihat, seperti yang pernah saya pandang. Nah, biasanya seperti itu. Orang-orang yang beraudio, yang membahas secara visual biasanya akan lebih suka melihat. Ya, jadi seperti yang kami lihat, seperti yang kami pandang, itu akan lebih mengena dari seseorang yang visual. Kemudian orang-orang visual, ya, biasanya cenderung bergerak, ya, dari
leher ke atas biasanya. Ya, dari leher ke atas, dari pundak ke atas, biasanya orang-orang seperti ini selalu beraktivitas dengan hal tersebut. Jadi cara berjalannya cenderung biasanya lebih cepat, lebih pemikir, lebih sesuatu hal yang dia sangat sangat kenal sekali kalau seandainya ada sesuatu yang berubah yang pernah dia lihat. Contohnya begini, dia pernah naruh satu barang dan barang itu berubah posisinya. Biasanya orang-orang visual itu akan tahu sekali kalau itu barangnya berubah. Karena orang-orang visual itu memiliki ingatan yang tajam tentang apa yang pernah dia lihat. Biasanya orang-orang visual seperti ini ya, orang-orang yang mudah untuk mengingat Anda karena dia sudah pernah melihat Anda. Jadi orang-orang visual adalah orang-orang yang mudah sekali mengenali Anda dari apa yang pernah dia lihat. Jadi orang-orang visual adalah orang-orang tipe-tipe orang-orang yang sangat tepat kalau misalnya Anda bertemu dengan prospek-prospek Anda yang punya tipe seperti ini. Jadi pada saat Anda bertemu dengan orang-orang prospek tipe seperti ini ataupun dalam grup Anda sudah ada orang yang visual, maka Anda cukup ceritakan dari pengalaman Anda yang sudah Anda lihat. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana seandainya di perusahaan Anda sudah pernah ada yang sukses atau marketing plan seperti apa, Anda cukup bilang seperti ini. Dari sudah yang saya lihat, dari apa yang pernah saya lihat, ya, maka di perusahaan kami sudah membagikan reward sekian banyak, sudah membagikan manfaat bagi orang sekian banyak. Hal tersebut akan lebih mengena di tipe-tipe orang visual. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kedua adalah tipe auditory. Auditory artinya lebih suka mendengar. Ya, orang-orang seperti ini akan lebih kena kalau seandainya Anda bahas sesuatu hal yang pernah Anda dengar. Jadi kalau misalnya dia bertanya, Pak, bagaimana dengan perusahaan Anda? Ya, bukankah nanti perusahaan seperti ini? Nah, seperti apa yang saya pernah dengar dari upline saya atau sesuatu yang pernah saya dengar dari sekolah bisnis saya bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat tepat untuk Anda membangun bisnis dan sebagainya. Orang-orang yang tipe auditori biasanya akan sangat suka sekali. Ya, tipe-tipe auditori biasanya bergerak dari leher sampai ke pinggang. Nah, ini pergerakannya orang-orang auditori. Nah, orang-orang auditori akan lebih suka berbicara tentang apa yang pernah dia dengar. Jadi, teman-teman semuanya pada saat Anda bertemu dengan tipe orang seperti ini, bahaslah sesuatu yang pernah Anda dengar. Karena dia akan mendengarkan apa yang pernah Anda dengar. Ya. Nah, cara berjalannya tipe-tipe orang auditori biasanya cenderung lebih tenang. Ya, lebih tenang, lebih berintonasi. Ya, jadi semacam ada iramanya seperti itu kalau misalnya kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki sifat auditori. Kalau misalnya visual, itu bicaranya cepat. Jadi kalau misalnya bicara dengan orang visual, biasanya akan bicara seperti ini. Ya, tapi dia akan sangat cepat sekali berbicara. Tapi kalau orang yang auditori akan cenderung lebih berirama, lebih tenang, lebih berwibawa pada saat berbicara dengan Anda. Ini tipe-tipe orang auditori. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang kinestetik. Kinestetik itu seperti apa? Orang yang selalu membicarakan atau selalu membahas dari sisi apa yang dia rasakan. Jadi cukup komplit sebenarnya. Melihat, mendengar, dan merasakan. Ya, jadi tiga hal ini berhubungan nanti dengan 4 kepribadian yang sudah pernah kita bahas tadi. Nah, di kinestetik sendiri, pada saat Anda bertemu dengan prospek orang yang kinestetik, yang perlu Anda bahas adalah sesuatu hal yang Anda rasakan. Sesuatu hal yang pernah Anda rasakan dan Anda ceritakan kepada orang-orang tipe kinestetik. Nah, orang-orang tipe kinestetik akan lebih kena dengan Anda pada saat Anda menceritakan dari apa yang sudah alami. Apa yang sudah Anda alami maksud saya. Nah, jadi pada saat bertemu dengan orang seperti ini, dan dia bertanya bagaimana dengan perusahaannya, berdasarkan yang sudah saya alami, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Itu akan lebih mengena di tipe-tipe orang kinestetik. Karena dia berbicara dari apa yang dia alami. Ya. Terus kemudian orang-orang tipe kinestetik memiliki gaya berbicara atau ciri-ciri gaya berbicara yang sangat pelan. Sangat pelan sekali. Ya. Cenderung lebih pelan daripada orang biasanya. Jadi akan kita laksanakan ya tipe-tipe seperti itu. Jadi orang-orang yang kinestetik itu akan berbicara dengan lebih pelan lagi. Nah, sekarang hubungannya dengan 4 kepribadian yang kita bahas apa? Tipe auditori, tipe visual, dan tipe kinestetik ini sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan 4 kepribadian, koleris, melankolis, sanguin, dan flagmatis. Semuanya bisa kita kombinasikan. Tujuannya kita memiliki 2 buah materi menjadi satu, supaya Anda lebih yakin lagi Anda nanti berhadapan dengan siapa. Pada saat Anda sudah melihat tipe orang yang tampilannya tegas, tampilannya gagah, kepribadiannya sepertinya rautnya kuat, kemudian selalu berbicara ala kadarnya dan sedikit lebih menekan,
maka Anda sudah bisa menebak bahwa orang tersebut adalah tipe-tipe orang yang koleris dan juga tipe orang-orang yang visual. Ya, jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang pertama, Anda harus sedikit menjadi lebih pragmatis. Yang kedua, Anda tampilkan visualnya, Anda tampilkan apa yang sudah pernah Anda lihat. Begitupun pada saat Anda bertemu dengan orang yang melankolis dan pragmatis. Pada saat Anda bertemu dengan orang yang tampilannya rapi, atau pada saat Anda bertemu dengan orang yang datar-datar saja seperti orang pragmatis, maka apa yang perlu Anda persiapkan? Ya, sudah pasti orang seperti ini biasanya orang yang memiliki sifat yang cenderung juga ada yang visual juga, ada juga yang tampilannya auditory. Maka Anda ceritakan tampilannya dan juga kesan dan suaranya. Jadi apa yang sudah pernah Anda dengar. Jangan lupakan 3 aspek ini, lihat, dengar, dan rasakan. Pada saat Anda bertemu dengan semua prospek-prospek Anda, lihat, dengar, dan rasakan. Setelah Anda paham dengan siapa Anda berbicara, dari orang koleriskah, dari orang melankoliskah, dari orang sanguin atau pragmatis, jangan lupakan 3 hal ini, lihat, dengar, dan rasakan. Ya, kemudian visual, auditory, dan kinestetik. Jadi Anda sudah menguasai ini semua, maka selamat, Anda akan bisa ditempatkan dimanapun. Ya, jadi Anda bisa berada dimanapun dan Anda bisa hidup di tempat siapapun. Oke, dimanapun Anda berada, Anda akan bisa bertemu dengan orang-orang baru. Anda akan bisa ngobrol hebat dengan orang-orang baru, seperti seolah-olah Anda sudah bertemu lama dengan orang-orang tersebut. Anda tahu, ilmu seperti inilah yang kami terapkan dari sekolah bisnis yang pernah kami pelajari sekitar 14 tahun yang lalu. Ya, di sebuah sekolah bisnis, di sebuah perusahaan, networker, tempat network marketing, tempat saya bernaung pada saat itu, kami mempelajari banyak hal dari hal seperti itu. Yang membuat kami bisa membangun sebuah perusahaan ya dengan mengandalkan apa? Dengan mengandalkan cara menjalin hubungan seperti ini. Ya, kami mempelajari 4 kepribadian, kami mempelajari tentang audio, kemudian auditory, visual, dan kinestetik. Kami mempelajari hal tersebut untuk bisa bertemu dengan orang banyak. Hasilnya, sesuatu hal yang luar biasa sudah terjadi. Oke, nah teman-teman semuanya, ayo kita review lagi, kita tonton lagi videonya dari awal sebelum kita masuk ke dunia sebenarnya pada saat Anda melaksanakan aktivitas Anda di industri network marketing pada khususnya. Oke teman-teman semuanya, nah kita sudah tiba di penghujung video ini ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar masalah 4 kepribadian, di antaranya adalah jiwa-jiwa yang kuat atau koleris, kemudian ada jiwa yang lembut atau kita sebut dengan melankolis, kemudian juga ada jiwa yang kepribadian yang bahagia kita sebut dengan sanguin, dan juga ada kepribadian yang terakhir yaitu pragmatis, dan juga tadi ada tambahan lagi tentang auditory, visual, dan juga kinestetik ya, yang semuanya bisa kita hubungkan. Dan kalau seandainya Anda bisa menguasai semuanya, maka Anda akan bisa diterima dimanapun Anda berada. Nah teman-teman semuanya, saya sangat bersyukur hari ini bisa men-sharingkan materi-materi yang luar biasa hari ini untuk Anda semuanya, dan kembali kami ucapkan selamat bagi Anda yang sudah berlangganan di LNM Pro. Nah, bagi Anda yang sudah berlangganan, kami ucapkan kembali lagi selamat. Kenapa? Karena Anda sudah menginvestasikan diri Anda, ya, menginvestasikan uang Anda, menginvestasikan pikiran Anda untuk leher ke atas yang berguna nanti bukan hanya pada saat ini dalam bisnis Anda, tapi percayalah akan berguna pada saat nanti Anda membangun usaha apapun di luaran sana, terutama untuk usaha yang sedang Anda jalankan saat ini. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus berinvestasi untuk otak Anda, berinvestasi untuk pikiran Anda, berinvestasi untuk diri Anda sendiri. Karena keberhasilan seseorang ditentukan dari seberapa banyak dia belajar, bukan ditentukan dari seberapa banyak dia mengumpulkan pundi-pundinya, tapi seberapa banyak dia belajar. Karena orang pembelajar yang baik adalah orang yang sukses sejati. Sekali lagi, orang yang banyak belajar adalah orang-orang yang sukses sejati. Kami mengucapkan terima kasih kepada legendaris network marketing yang sudah mempercayakan materi ini untuk kami sharekan kepada Anda semuanya. Dan kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Haji Trisulo yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan materi ini untuk Anda semuanya. Kami sharing untuk Anda, tidak bermaksud untuk mengajar ataupun menggurui, untuk Anda semuanya. Kita akan bertemu lagi di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald F. Laban. Pastikan Anda memilih video ini untuk Anda saksikan. Karena dalam video ini saya akan men-sharekan kepada Anda semuanya bagaimana caranya Anda bisa mempengaruhi orang tanpa guna-guna, tanpa mantra. Karena dalam video ini saya akan sharekan untuk Anda semuanya pelet tanpa mantra.